Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Revalina Ashari dengan NIM D1C1233038. Di sini kita akan belajar untuk menggunakan fungsi ContiFS, di mana fungsi ContiFS ini untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Teman-teman dapat membuat tabel datanya terlebih dahulu pada Excel. Di sini saya telah menyediakan tabel data di mana ada nomor, tanggal, nama sales, produk, kota tujuan, dan keterangan. Di sini kita akan mencari produk yang telah dikirim pada kota Bandung dengan yang belum dikirim. Untuk menggunakan rumus ContiFS, kita ketikkan pada sel 13, F13. Di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian ContiFS. Kemudian kita blok di bagian E12 di kota tujuan sampai di E11. Kemudian kita ketikkan titik koma, buka petik, kita ketikkan Bandung. Kemudian tutup petik, kita titik koma, kita blok lagi di bagian keterangan di F2 sampai di F11. Kemudian kita titik koma, buka petik, kita ketikkan dikirim. Kemudian tutup petik, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Di sini telah terlihat bahwa jumlah barang yang telah dikirim di kota Bandung berjumlah 3. Kemudian di sel F14 kita ketikkan lagi sama dengan ContiFS. Kemudian kita blok di E2 sampai di E11. Kemudian titik koma, buka petik, kita ketikkan lagi Bandung. Kemudian tutup petik, titik koma lagi. Kemudian kita blok lagi di F2 sampai di F11. Kemudian titik koma, buka petik, kita ketikkan belum. Kemudian tutup petik, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Di sini telah terlihat bahwa barang yang belum dikirim di kota Bandung berjumlah 2. Selanjutnya kita masuk ke video selanjutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ConA, ContiF, dan ContiFX pada Excel. Fungsi ConA itu untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Sedangkan ContiF itu untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. ContiFS yaitu untuk menghitung jumlah data dengan lebih satu kriteria. Teman-teman dapat membuka Excel dan membuat tabel data untuk menggunakan rumus ConA, ContiF, dan ContiFS. Untuk jumlah range ini kita dapat membuat menggunakan rumus ConA, yaitu kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan ConA, kemudian kita blok di bagian jenis kelamin ini. Kita blok, kemudian kita klik enter. Jumlah keseluruhan data yaitu ada 10. Kemudian untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus, kita menggunakan rumus ContiF, yaitu kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan ContiF. Kemudian di sini kita blok di bagian yang keterangan dari E2 sampai di E11. Kemudian kita ketikkan titik koma, kita buka petik, kita ketikkan lulus, tutup petik, kita tutup kurung, baru enter. Di sini terlihat nilainya bahwa mahasiswa yang lulus ada 5 orang. Kemudian yang tidak lulus kita gunakan dengan rumus yang sama, ContiF. Kemudian kita blok di E2 sampai E11, kita titik koma, buka petik, kita ketikkan tidak lulus. Kemudian tutup petik, kemudian tutup kurung, enter. Ini terlihat hasilnya terdapat 5 juga mahasiswa yang tidak lulus. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus,
kita ini menggunakan rumus ConTFS karena lebih dari satu kriteria. Dia menggunakan kriteria yang khusus. Nah, kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan ConTFS, kemudian kita blok di jenis kelamin yang di C2 hingga di C11. Kemudian kita ketikkan titik koma, kemudian buka petik, kemudian kita ketikkan L untuk laki-laki, kemudian tutup petik, kemudian kita titik koma, kita blok lagi di E2 hingga di E11, kemudian kita titik koma, buka petik, kita ketikkan lulus, kemudian tutup petik, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini terdapat bahwa jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 3. Kemudian di jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus, kita gunakan rumus yang sama dengan ConTFS. Kita blok di jenis kelamin, kemudian titik koma, kita buka petik, kita ketikkan L, tutup petik, kita ketikkan titik koma, kemudian kita blok di E2 hingga E11, kemudian kita buka titik koma, buka petik, kita ketikkan tidak lulus, kemudian kita tutup petik, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini terdapat 3 jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus. Di jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, kita gunakan rumus yang sama. Di sini saya blok terlebih dahulu untuk mempercepat. Di sini saya blok. Nah, di sini kita di sini kita ganti di bagian L-nya menjadi P karena untuk perempuan. Nah, kemudian kita enter. Maka terdapat jumlah mahasiswa perempuan yang lulus itu terdapat 2. Selanjutnya kita blok saja yang bagian rumus jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Ini kita copy, kemudian kita paste. Di sini kita tinggal ganti yang tidak lulus, Nah, di sini yang lulus, jumlah mahasiswa yang lulus terdapat 2 dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus terdapat juga 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.